Melanjutkan video sebelumnya, di sini terlihat Yuri yang masih dalam perjalanan untuk mengambil topeng tanpa mulut. Namun saat dia hampir sampai di tempat topeng itu, orang bertopeng pun muncul dan mengejarnya. Dan selnya juga yang meninggalkan senjatanya saat dia naik tangga. Dan saat sampai di atas, orang bertopeng itu pun juga berhasil mengejarnya dan bersiap menyerangnya. Ia pun mencoba melawan dan berhasil melepaskan diri. Dan tak lama ia pun melihat kotak putihnya, lalu memberanikan diri untuk membukanya. Ia pun lalu mengambil topeng itu dan bersiap memakainya. Namun saat melihat kode di balik topengnya, ia pun tiba-tiba berada di alam bawah sadarnya. Dan terlihat di sana sistem yang berbicara padanya. Namun karena mendeteksi bahaya, sistem pun memberikan kemampuan untuk melindungi calon dewa. Dan terlihat orang bertopeng itu pun bergerak dengan sangat lambat, yang membuatnya bisa menghindar dengan mudah. Tak lama sistem kembali memberikan perintah untuk menyingkirkan musuh di depannya, menggunakan kekuatan penguatan dirinya, lalu kembali memakai topeng itu lagi. Dan di sini terlihat Yuri yang dapat melemparnya dengan sangat mudah, yang membuatnya pun keheranan. Selanjutnya terlihat Rika dan rekan-rekannya melanjutkan perjalanan menuju ke tempat Yoshida berada. Dan di sini mereka pun dikawal oleh topeng bisu milik Yoshida. Selanjutnya diperlihatkan dengan wanita bertopeng sebelumnya. Dan di sini ia pun sedang memantau Rika dan yang lainnya. Dan ia pun berpikir orang yang mengendalikan topeng bisu itu mungkin orang yang sama dengan yang menembakkan Relga sebelumnya. Dan ia pun akan menyingkirkan mereka demi tuannya. Tak lama datang topeng perenang yang membawa manusia hasil tangkapannya. Dan di sini wanita itu pun ingin mengubahnya menjadi malaikat. Namun sayangnya ia tidak membawa perlengkapan malaikat. Mendengar dia berbicara membuatnya pun kaget, lalu bersujud memohon untuk menyelamatkannya. Dan ia pun mengatakan akan menyelamatkannya, tapi ia pun malah menginjak kepalanya hingga hancur. Lalu mengatakan kalau sekarang mereka akan bersiap berperang melawan calon dewa lain. Di sisi lain di tempat Yuri, topeng itu pun terus memberikan perintah kepadanya untuk memakai topeng itu. Dan karena tak ingin kehilangan isi, ia pun memberanikan diri untuk memakainya. Dan ia pun kembali masuk ke alam bawah sadarnya. Dan tak lama muncul program yang merupakan program yang akan membantunya. Dan ia pun menjelaskan kalau pemasangan datanya butuh waktu 4 menit. Jadi dia harus menunggu terlebih dahulu. Dan di sini ia juga akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh calon dewa. Dan menyuruhnya untuk tidak perlu khawatir karena sistem tak akan mengendalikan calon dewa. Ia pun lalu menjelaskan tentang kemampuan calon dewa, di mana otak mereka akan dipasangi program yang berisi berbagai kemampuan. Namun sayangnya kemampuan itu akan tertidur di dalam ingatannya. Jadi dia harus membangkitkannya agar bisa memakainya. Namun tetap saja setiap kemampuan memerlukan kecocokan dengan pemakainya. Dan jika kemampuan itu cocok, maka pasti akan aktif dengan mudah. Namun jika tidak, maka kemampuan itu tak akan pernah aktif. Yang berarti setiap calon dewa memiliki kemampuan berbeda, tergantung kecocokan dengan dirinya. Namun untuk kemampuan penguatan dan kelihatan lambannya tadi, akan langsung aktif. Karena sebelumnya sistem mengambil tindakan pengamanan diri, jadi dia bisa memakainya kapan saja. Yuri pun lalu menanyakan apakah dia bisa menyelamatkan Ise yang sedang hibernasi. Dan program mengatakan kalau memasuki hutan malaikat merupakan kemampuan dasar yang dimiliki setiap calon dewa. Namun untuk menyelamatkannya itu tergantung seberapa kuat calon dewa itu. Dan tak lama pemasangan datanya pun selesai, lalu memberikan perintah untuk menghancurkan topeng itu. Lalu mereka pun berpisah. Dan di sini Yuri pun menyadari kalau tak ada yang terlalu berubah darinya, tapi ia bisa merasakan kalau ada sesuatu di dalam dirinya. Ia pun lalu bersiap untuk kembali, namun tak lama teleponnya pun berbunyi, yang dimana itu merupakan Nise, yang sontak membuatnya kaget. Nise pun menanyakan keberadaannya karena dia yang bertindak sendiri. Namun Yuri menjelaskan kalau dia pergi untuk menyelamatkannya. Nise pun lalu menjelaskan kalau dia diselamatkan oleh calon dewa yang kebetulan lewat, dan lalu meminta maaf karena Yuri sudah berjuang untuknya. Namun Yuri pun mengatakan kalau ia bersyukur Nise baik-baik saja. Dan Nise pun lalu menyuruhnya untuk segera kembali karena ada sedikit masalah di sini.
Dan melihat tatapannya membuat Shinzaki penuh ketakutan. Terlebih lagi ia juga tidak bisa mengendalikannya karena panjang gelombangnya tak sama. Issei pun lalu mengatakan terima kasih karena dia telah menyelamatkannya. Namun walaupun begitu dia masih tidak percaya sepenuhnya dengan mereka. Lalu menyuruhnya menjelaskannya secara rinci selagi menunggu Yuri. Sedangkan di tempat Yuri ia pun sangat senang karena mereka mendapatkan rekan calon dewa lain. Dan terlebih dengan kekuatan ini ia tidak perlu khawatir lagi. Dan lalu melihat-lihat gedung yang akan menjadi pertemuannya dengan kakaknya. Sedangkan di tempat Rika mereka pun sudah sampai di gedung itu. Dan setelah melihat Yoshida secara langsung ia pun percaya kalau dia calon dewa yang baik. Namun tanpa mereka sadari wanita bertopeng itu pun juga berada di gedung di dekat mereka. Lalu ia pun memerintahkan orang bertopeng untuk melemparkan gas air mata kepada mereka. Dan Rika sadar pun menyuruh mereka untuk menutup mata dan juga menahan napas. Dan di sisi lain wanita itu mengatakan kalau dia akan menangkap orang-orang yang memiliki potensi untuk mengubahnya menjadi malaikat. Namun sebelum itu ia membunuh si topeng bisu, lalu memerintahkan topeng dengan tombak untuk menyerangnya. Namun beruntung Rika pun berhasil menahannya. Walaupun tubuhnya sangat terbebani karena gas air mata itu. Ia pun lalu memerintahkan semua orang untuk kabur, menuju ke gedung tempat Yoshida berada, sedangkan ia akan menahannya. Sedangkan di sisi lain terlihat si penembak itu yang menceritakan tentang hubungannya dengan Rika. Dan di sini Nisei pun menyarankan untuk menghubunginya saja. Namun ia pun menolaknya karena ingin menemuinya secara langsung. Kembali ke tempat Rika, di sini ia pun terdesak karena senjatanya rusak. Begitu juga dengan tubuhnya sudah kelelahan. Namun tak lama datang orang bertopeng lain yang merupakan bawahan Yoshida, yang mengirimkan 2 orang untuk membantu mereka. Sedangkan di sisi lain wanita itu pun dimarahi tuannya karena terlalu meremehkan musuh. Oleh karena itu ia pun memanggil bantuan, yaitu topeng Sai, topeng Ali Pedang, dan topeng Bor, yang dimana dia sebelumnya melukai mata rekannya, yang membuat mereka pun kaget karena musuh terus bertambah. Sedangkan Rika pun mulai kehilangan kesadarannya karena kehilangan banyak darah. Namun di sini teman-temannya pun masih bisa menandingi 3 topeng itu. Namun tak lama muncul si topeng perenang, dan topeng bisu yang mencoba menyerangnya pun ditumbangkan dengan mudah. Dan ia masih mencoba menahannya pun malah dien. Dan topeng perenang itu pun lalu menculik Rika, yang dimana tuannya sepertinya sangat menyukainya. Dan melihat kejadian itu Yoshida pun sangat syok. Selanjutnya terlihat Yuri yang mendapatkan kabar dari rekan-rekan Rika kalau Rika yang ditangkap, yang membuatnya pun tidak bisa mengendalikan dirinya dan berniat mencarinya sendiri. Dan Issei yang mendengarkan teriakan pun mencoba menghubungi Yuri, namun tak terhubung, yang membuatnya pun panik dan pergi menyusulnya. Ia pun lalu berteriak memanggilnya, dan Yuri yang mendengar suara Issei pun kembali tersadar. Dan Issei pun lalu menuju ke tempatnya. Namun tiba-tiba muncul orang bertopeng dengan senjata pelontar granat. Namun beruntung penembak itu pun datang tepat waktu. Tapi saat ingin menembaknya, pelurunya pun ditahan oleh orang bertopeng lain yang menggunakan pisau. Dan di sini ia pun mengatakan kalau tuannya menyuruhnya untuk membunuh si penembak itu dan calon dewa yang ada di tempat ini. Dan ia pun menebak kalau dia juga rekan si wanita itu. Sedangkan Shinzaki yang melihat keadaan ini pun berpikir untuk menggunakan railgun. Namun tak lama Yuri pun datang dan menumbangkan orang bertopeng itu, yang membuat Issei kaget karena dia bisa datang secepat ini, padahal suaranya terdengar cukup jauh. Dan Yuri pun berterima kasih karena berkatnya dia tersadar. Walaupun kakaknya dalam bahaya, namun bukan berarti harus meninggalkan Issei. Dan ia pun juga percaya pada kakaknya. Dan di sini Yuri pun lalu mengeluarkan pistol yang diambilnya sebelumnya, di mana kekuatan pistol itu sangat besar, namun bobot dan tekanannya juga besar.
Namun ia mengatakan untuk tak perlu khawatir karena saat ini sangat kuat. Tak lama orang bertopeng itu bangkit kembali dan menembak mereka dengan asal. Namun dengan kekuatan pelihatan lambatnya, Yuri pun bisa menahannya dengan mudah. Yang sontak membuat semua orang pun kaget. Dan Shinzaki yang melihatnya pun sadar kalau Yuri juga merupakan calon dewa. Dan melihat keadaan ini, penembak itu pun menembak dan berhasil menghancurkan kepala orang bertopeng itu. Namun melihat penembak itu ada di sini membuat Yuri pun ketakutan setengah mati. Dan Nisi pun mencoba menenangkannya dan mengatakan kalau sekarang adalah sekutu mereka. Sedangkan topeng yang menggunakan pisau itu pun berhasil berlindung. Dan karena tidak bisa menangnya pun menghubungi tuannya. Lalu mengatakan Koya sepertinya akan mati. Dan kepalanya pun pecah. Di mana penembak itu bergelantungan di atas gedung dengan kerennya. Walaupun dia juga ketakutan setengah mati karena fobianya terhadap ketinggian. Di sisi lain, Nisi yang telah menjelaskan keadaannya pun balik bertanya soal kekuatannya tadi. Dan Yuri pun lalu memeluknya dan mengatakan Koya memakai topeng tanpa mulut karena tak ingin kehilangan Nisi. Tak lama Shinzaki datang dan menyapanya, lalu memperkenalkan diri. Namun saat bersalaman, energi mereka pun terpancar keluar, yang menandakan mereka berdua calon dewa. Shinzaki pun lalu mengatakan kalau penembak itu menitipkan pesan, di mana mereka harus meninggalkan tempat ini, karena mereka melakukan pertarungan yang terlalu mencolok. Dan juga jika Yuri belum mengaktifkan kemampuan agar tadi diserang oleh orang bertopeng, maka sebaiknya tidak ke sana. Karena akan gawat jika topengnya memerintahkan untuk membunuhnya. Jadi akan menjauh terlebih dahulu. Dan Shinzaki juga akan bersama mereka agar lebih aman. Mendengar itu Yuri pun menanyakan apakah dengan kendalinya sebesar itu, ingatannya juga sudah kembali. Namun Shinzaki mengatakan kalau ingatannya masih samar, yang membuatnya juga menderita. Namun ia tidak bisa melakukan apapun untuk membantunya. Yuri pun lalu mengatakan kalau tujuannya adalah mengakhiri dunia ini dengan damai. Dan ia pun juga mengatakan menginginkan kedamaian. Dan juga ingin menyelamatkan orang yang berharga baginya. Mendengar itu Yuri pun mengatakan ia mempercayainya. Namun melihat mereka sangat dekat membuat Nise pun kesal. Sedangkan di sisi lain terlihat Rika yang sudah sadar. Dan di sini ia pun sedikit berbincang-bincang dengan orang itu. Dan tak lama mereka pun sampai di markas mereka. Mereka pun lalu dibawa ke tempat tuannya dan di sini pun memperkenalkan diri sebagai calon dewa bernama Ikawa. Namun saat mendengar namanya ia pun malah tertawa karena dia terlihat tampan dan cerdas, tapi namanya Rika yang seperti nama wanita. Mereka pun lalu berbicara dan di sini pun menjelaskan tujuannya. Yang intinya ia ingin semua orang lemah untuk tunduk padanya karena baginya hanya orang kuat yang layak untuk hidup. Dan ia hidup selama 26 tahun dengan pemikiran itu. Dan akhirnya itu pun bisa terwujud. Di mana ia akan menjadi dewa sempurna. Yang di mana bunganya terlebih dari omong kosong. Dan dia hanya orang gila dengan ambisi ingin menjadi dewa. Dan Rika pun berpikir untuk mengikuti saja jalurnya. Dan akan mencari celah untuk membunuhnya. Aikawa pun lalu mengajaknya untuk bergabung dengannya. Untuk mewujudkan mimpi itu. Karena jika mengandalkan orang bertopeng saja tak cukup. Oleh karena itu ia ingin Rika membantunya. Dan Rika mengatakan akan memikirkannya baik-baik. Dan ia juga mengerti dengan mimpinya. Dan menurutnya itu tak salah. Dan Aikawa pun terkesan dengannya karena dia tidak terbawa emosi. Tapi jika dia orang yang bodoh maka tak ada gunanya pembicaraan ini. Rika pun lalu menanyakan berapa maksimal topeng yang bisa dia kendalikan. Yang dimana dia bisa mengendalikan 30 topeng. Tapi sayangnya sekarang topengnya sedikit berkurang. Ia pun lalu mengajaknya ke suatu tempat. Dan selagi berjalan ia pun berbicara tentang dewa yang tak ada di dunia mereka. Oleh karena itu ia akan menjadi dewa yang nyata. Dan yang ada di dunia ini merupakan orang-orang terpilih yang akan mengikuti ujian untuk menjadi dewa. Dan di sini Rika pun menyadari kalau dia memperlihatkan banyak sekali celah. Namun jika ia membunuhnya sekarang maka ia juga akan mati. Tak lama mereka pun sampai di tempat gedung itu.
Dan di sini Rika mengatakan kalau helikopter itu untuk keluar dari dunia ini dan menanyakan hubungannya dengan menjadi dewa sempurna. Dan Eka pun menjelaskan kalau menurut penyelidikannya, calon dewa harus mendaki menara itu untuk menjadi dewa sempurna. Namun tak ada jembatan penghubung ke menara itu. Jadi kuncinya adalah helikopter itu. Dan itu merupakan ujian terbesarnya. Namun ia telah menyelesaikan sebagian besar ujiannya. Dan tentu saja ia yang paling pantas untuk itu. Dan Rika pun menyadari kalau jika mengandalkan Yoshida yang baik dan jujur, maka ia takkan menang. Namun jika itu Yuri dan Nise, mungkin mereka punya peluang. Selangkah di tempat Yuri, ia pun menjelaskan kalau kakaknya diculik oleh calon dewa lain. Namun ia percaya kakaknya baik-baik saja, karena dia sangat kuat. Nah, setelah mendengar ceritanya kalau kakaknya diculik oleh topeng perenang, ia pun berpikir itu orangnya sama dengan yang menyerang penembak jitu sebelumnya. Ia pun lalu ingin mengatakan kalau penembak jitu sepertinya merupakan teman kakaknya. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara helikopter dan lewat di atas mereka. Dan helikopter itu pun menuju ke tempat Aikawa, di mana ia sudah menyelidiki jalur helikopternya. Tak lama orang bertopeng marah pun muncul, lalu mengatakan selamat tinggal kepadanya. Dan Aikawa pun mengatakan kalau ia sudah menduga hal itu. Dan setelah memastikannya, ia pun menyadari kalau orang bertopeng marah itu menyadari tindakan dan juga tahu lokasi semua calon dewa. Dan mereka bertugas untuk mencegah dewa sempurna terlahir, yang merupakan rintangan terbesar mereka, yaitu para malaikat pelindung. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan wanita bertopeng marah sebelumnya, yang juga sedang memantau helikopter itu. Dan di sini ia mengatakan kalau di daerahnya sepertinya ada banyak calon dewa. Oleh karena itu helikopternya mendarat ke tempat yang cukup jauh dari sini. Dan di sini ia pun juga memikirkan Yuri dan berpikir mereka pasti akan bertarung suatu saat nanti. Dari tempat Rika, Ikawa pun menjelaskan helikopter itu sengaja menghindari calon dewa sepertinya. Walaupun mereka tak menyerang secara langsung, tapi tetap saja mereka sangat merepotkan. Ia pun lalu menelpon pasukannya yang berada di barat untuk memonitor jalur pendaratan helikopternya. Ya, sepertinya dia sengaja menyebarkan para bawahannya ke berbagai tempat. Tapi itu bisa jadi celah karena kekuatannya terpecah. Tak lama ia pun memanggil dua bawahannya, lalu mengatakan kalau ia akan pergi sebentar. Dan topeng pelayan dan pemain voli akan mengawasinya. Sampai malaikat yang bisa berbicara datang dan akan menginterogasinya, bernama Kusakabe, yang tak lain merupakan wanita bertopeng sebelumnya. Dan sebelum pergi, Ikawa mengatakan kalau ia sangat menyukainya. Jadi ia berharap Rika tak mengambil tindakan yang bodoh. Tak lama Ikawa pun bertemu dengan Kusakabe, dan ia pun lalu menyuruhnya untuk menginterogasi tahanan mereka. Lalu mengatakan kalau sepertinya orang yang menembakkan railgun berada di timur. Dan untuk mengatasinya ia pun sudah mengirimkan topeng bulu putih ke sana untuk membunuh calon dewa dan juga bawahannya. Selanjutnya di tempat penembak jitu, ia pun sedang mengecek HP milik orang bertopeng sebelumnya untuk mencari informasi tentang tuannya. Namun di sini ia pun malah lupa cara menggunakan HP yang sepertinya pengaruh dari topengnya. Ia pun lalu memikirkan ingatannya tentang Rika yang sudah mulai kembali. Namun tak lama ia pun menyadari kalau ada musuh yang mengincarnya, yang berada di jarak 150 meter, menggunakan topeng dan senjata yang sama dengannya. Ya, sepertinya kemampuan identifikasi musuh itu merupakan kemampuan topengnya, di mana dijelaskan kalau jika orang bertopeng diberikan senjata tertentu, maka sistem akan memberikan program untuk menguasai senjata itu, dan juga memberikan kemampuan untuk meningkatkan performanya. Seperti penembak jitu yang mendapatkan kemampuan untuk merasakan dan mengidentifikasi musuh yang berada dalam jangkauan kemampuannya, yang juga meningkatkan instingnya. Kembali ke tempat itu, di sini wanita itu melepaskan tembakan, namun dapat dihindari dengan mudah. Melihat itu, penembak jitu pun mulai serius, namun musuh juga memiliki kemampuan yang sama dengannya. Terlebih ia tidak diuntungkan di sini karena musuhnya berada di atas, dan ianya bisa mengandalkan angin.
Namun tak lama wanita itu pun malah menembak tali jembatannya. Tapi beruntungnya masih bisa bertahan. Di sisi lain Yuri dan yang lainnya yang menyadari suara tembakan itu pun lalu mengeceknya. Dan tak lama Yuri pun menemukan musuhnya yang merupakan wanita dengan senjata senapan. Shinzaki pun lalu menyuruhnya untuk memberitahukan lokasi musuhnya dan jaraknya dengan si penembak jitu, di mana ia berniat menggunakan railgun. Sedangkan di sisi lain penembak jitu pun sudah sangat terdesak, terlebih ia juga ketakutan setengah mati. Namun tak lama ia pun kembali mengingat perkataan Rika, yang membuatnya kembali mengingat kalau saat kecil ia dan Rika melakukan permainan, di mana hidup siapa yang paling keren, dan yang paling keren akan menjadi pemenangnya, yang membuatnya pun tersadar. Dan dengan nyali yang besar ia pun memberikan isyarat kepada wanita itu untuk menembak kepalanya, yang dimana ia akan mati dengan cara paling keren. Di sisi lain Yuri pun masih tak menemukan lokasi si penembak itu, dan terlebih menaranya pun sudah bersiap untuk menembak, yang disaksikan langsung oleh semua orang. Namun tak lama muncul yang di belakang wanita itu, dan berhasil memotong senapannya. Dan mendengar itu Shinzaki pun mengurungkan niatnya lalu mematikan railgun. Namun di sini terlihat wanita itu yang jauh lebih unggul, bahkan membuatnya yang terdesak. Namun tentu saja penembak itu tak menyanyiakan kesempatan ini dan memberikan tembakan peringatan kepadanya. Dan karena kadang sudah berbalik, wanita itu pun memilih untuk mundur. Tak lama orang pun datang dan di sini dia pun kaget karena yang mereka selamatkan ternyata malaikat. Namun tak lama Yuri pun muncul dan memberikan isyarat dan mengajaknya untuk bertemu. Ia pun lalu bertemu dengan Tanabe dan anak kecil yang ia selamatkan, bernama Uzaki. Lalu ia pun mengajak mereka untuk bertemu Yuri. Namun di sini Tanabe mengatakan kuliah akan bekerja untuknya sebagai bentuk terima kasih karena telah mengobatinya. Namun tetap saja ia akan membalaskan dendam rekan-rekannya. Di sisi lain terlihat si penembak jitu yang sedang menelpon Shinzaki, dan ia menjelaskan kalau mereka akan bertemu dengan Nawara dan yang lainnya. Dan karena takut dia akan mengincar manusia karena perintah topengnya, ia pun akan menjaga jarak dari mereka. Dan di sini ia pun sedikit khawatir karena melihat kekuatan musuh sebelumnya, takutnya akan membahayakan Shinzaki karena ia juga tidak bisa melawan. Selanjutnya terlihat TKW yang sedang menelpon topeng bulu putih, di mana ia kecewa karena dia tidak bisa menghabisi salah satu dari mereka karena terlalu meremehkan musuh. Namun setidaknya sudah dipastikan kalau ada para calon dewa yang berkumpul di timur, dan terlebih pengguna railgun juga ada di sana. Namun ia sedikit kebingungan kenapa dia hanya mengisi daya, namun tak menembak, dan berpikir mungkin dia ingin memperlihatkan kekuatannya, atau sengaja memberikan gertakan karena kemungkinan sudah tahu lokasi mereka. Namun apapun itu ia tak akan membiarkan orang sembrono sepertinya menjadi dewa sempurna. Dan di sini ia pun berniat pergi untuk mencari malaikat yang kuat untuk menambah kekuatan tempur mereka. Selanjutnya di tempat Yuri, di sini ia pun menanyakan kepada Shinzaki cara mengaktifkan kemampuan agar tak diserang oleh topeng bebas. Namun ia mengatakan kuliah mengaktifkannya tanpa sadar sebelum ia bangkit. Dan melihat mereka saat dekat membuat Nisei pun sedikit cemburu. Lalu ia pun mengajak Shinzaki untuk pergi ke WC bersama. Dan di sini Nisei pun menanyakan apakah dia menyukai si penembak itu. Lalu menanyakan apakah dia menembakkan railgun itu. Dan setelah mendengarkan penjelasannya, ia mengatakan kalau musuh sangat menginginkan kekuatan railgun untuk menjadi dewa sempurna, yang berarti dia akan diincar jika sampai ketahuan. Dan mereka harus mengatakan itu juga ke Yuri untuk mendiskusikan rencana mereka ke depannya. Namun tak lama mereka pun mendengarkan suara tembakan. Dan di luar Yuri pun sedang bertarung dengan orang bertopeng yang kebetulan lewat. Dan mereka pun bekerja sama untuk mengalahkannya.
Dan di sini Shinzaki pun masih tak kuat menyaksikan pembunuhan itu, walaupun itu hal yang wajar di dunia ini. Dan setelah mengalahkannya, Yuri pun mengatakan akan bertahan hidup, bagaimanapun caranya, agar bisa mengakhiri dunia ini. Namun tak lama penembak itu pun muncul di belakang mereka, tanpa mereka sadari, yang membuatnya pun ketakutan setengah mati. Lalu ia pun pergi. Shinzaki pun lalu menanyakan apa yang pernah terjadi di antara mereka, padahal Yuri orang yang kuat. Dan ia pun menjelaskan kalau Yuri tetap saja hanya gadis SMA dan tak terlalu kuat. Namun setelah melewati banyak rintangan, ia pun perlahan menjadi kuat. Ia pun lalu memberikan barang-barang mereka yang ia ambilkan. Dan di sini ia juga memberikan ponsel orang bertobat sebelumnya, karena mereka mungkin bisa menemukan informasi dari musuh. Dan di sisi lain, Naikawa pun telah mendapatkan informasi lokasi Yuri dan yang lainnya dari pasukan penyidiknya. Selanjutnya telah Tawara yang sudah sampai dan bertemu dengan Yuri. Dan di sini ia pun kaget saat bersama dengannya. Terlebih ia masih sangat ketakutan dengan Yuri. Lalu di sini ia pun memperkenalkan Uzuki. Dan mereka pun lalu bertukar informasi. Sedangkan di tempat penembak jitu di sini Shinzaki pun menanyakan apakah musuh masih memaksa manusia untuk memakai topeng. Dan ia pun mengatakan kalau mereka tahu lokasi markasnya, mereka hanya perlu menghancurkannya menggunakan kekuatannya. Namun ia mengatakan tak bisa melakukannya karena mereka menyandra manusia. Terlebih itu merupakan kakaknya Yuri. Di sisi lain telah Rika sedang interogasi oleh Kusakabe. Dan di sini Rika pun membeberkan kalau Yoshida merupakan calon dewa yang bisa mengendalikan 5 malaikat, namun tak berniat menjadi dewa sempurna. Dan oleh karena itu ia pun meminta untuk tak melukai teman-temannya. Dan mendengar itu Kusakabe pun mengetahui kalau dia tidak berbohong, tapi ia banyak berpikir saat berbicara. Ya sepertinya kemampuan topengnya membuatnya bisa mengetahui kebohongan seseorang dari gelombang otaknya. Oleh karena itu ia harus tetap tenang agar bisa menyembunyikan keberadaan Yuri. Tak lama Ikawa pun menelponnya dan mengatakan kalau topeng bulu putih dikalahkan oleh si penembak jitu berpakaian hitam, yang membuat Rika pun kaget. Dan melihat reaksinya tadi, ia pun menyadari kalau dia punya hubungan dengan si penembak jitu. Dan Rika menjelaskan kalau dia punya hubungan yang cukup dekat dengannya. Namun setelah memakai topeng, ia kehilangan ingatan dan tak pernah bertemu lagi. Walaupun ia tahu dia tidak berbohong, namun tetap saja ada yang disembunyikan olehnya. Oleh karena itu ia pun memprovokasinya dan mengatakan Rika pasti akan menjadi malaikat yang sangat kuat jika ia memberikannya topeng seperti yang dia lakukan pada orang itu. Mendengar itu membuat Rika pun kaget. Dan Kusakabe pun senang karena dia mulai kehilangan keterangannya. Namun tak lama Rika pun malah tertawa, lalu membenturkan kepalanya dan mengatakan kalau dia telah membuat kesalahan terbesar jika kekuatan malaikat ditentukan dari kekuatan inangnya, di mana dia melakukan hal buruk dengan memberikannya kekuatan dan senapan, dan menekankan kalau orang itu pasti akan menghabisi 30 malaikat yang ia banggakan satu persatu, dan menyuruhnya untuk bersiap. Dan mendengar itu membuatnya pun ketakutan, terlebih lagi ia tidak berbohong. Dan dengan membuatnya berfokus pada si penembak jitu membuat Yoshida pun aman. Dan keberadaan Yuri juga tak bocor. Dan menyerahkan sisanya kepadanya. Dan ia pun lalu pingsan. Sedangkan di sisi lain penembak jitu pun mengatakan untuk tak perlu khawatir, karena Rika orang yang pintar dan dia pasti bisa mengatasi situasinya dengan baik. Namun walau begitu ini tetap saja situasi yang merepotkan dan berpikir untuk pergi sendiri untuk menyelamatkannya. Namun tak lama ia pun terjatuh dan mengatakan sepertinya ia akan mengalami hal yang sama dengan Ise. Karena topengnya rusak, jadi Sisen pun mengirimkan perintah untuk melakukan hibernasi untuk menyingkirkan malaikat yang rusak. Namun untuk sekarang ia masih bisa mempertahankan kesadarannya. Dan Shinzaki pun meminta maaf karena ia hanya bisa masuki pikirannya
saat dia tidak sadarkan diri. Namun ia menyuruhnya untuk tidak perlu khawatir dan mengandalkannya saat sudah waktunya. Di sisi lain, Yuri dan yang lainnya pun sedang mendiskusikan mengenai calon dewa yang menjadi musuh mereka, di mana dari informasi yang mereka dapat dari HP orang bertopeng sebelumnya, mereka mengetahui kalau jumlah malaikat yang bisa dikendalikannya ada 30, yang dimana walaupun dia sudah menjadi cukup kuat dan memiliki sekutu, tetap saja lawannya terlalu kuat, dan ia pun berharap pada orang dewasa yang bisa ia andalkan seperti kakaknya. Tak lama Shinzaki pun menelpon dan menjelaskan kalau penembak jitu akan melakukan hibernasi, dan mereka pun lalu pergi ke sana dan menyerahkan penjagaan kepada Ohara. Dan di sini Uzaki mengatakan kalau Yuri sedikit menakutkan, namun dia orang yang baik dan sedikit mirip dengan ibunya. Yuri pun lalu bertemu dengan Shinzaki dan di sini ia mengatakan kalau penembak jitu ingin berbicara berdua dengannya selagi masih ada waktu. Dan Yuri pun lalu memberanikan diri untuk masuk. Ia pun lalu meminta maaf karena ia bersikap tidak baik padanya. Dan ia pun tak mempermasalahkan hal itu dan menyuruhnya untuk tidak perlu bersikap formal. Penembak itu pun lalu memperlihatkan fotonya yang ia dapat dari Rika, yang membuatnya pun kaget. Dan ia menjelaskan kuliah juga tidak terlalu ingat, tapi sepertinya ia dan kakaknya merupakan teman. Namun sebelum itu Yuri pun membuatkan teh untuknya dan juga menjelaskan tentang Yoshida dan juga rekan-rekannya yang akan membantu. Penembak itu pun lalu mengatakan akan menutup matanya dan menyuruhnya untuk melihat wajahnya untuk memastikan apakah dia pernah melihatnya. Namun saat melihatnya pun kaget karena dia sangat tampan, namun sayangnya tidak pernah melihatnya. Dan juga terlihat di sini ia memiliki luka di bawah matanya. Dan pilihan satu-satunya memang harus menemui Rika secara langsung. Namun tak lama Yuri mengatakan kalau kakaknya pernah memakai topi yang sama dengannya, di mana dulu Rika mengatakan kalau orangnya ia hormati juga memakainya. Namun tak lama proses hibernasinya pun dimulai. Dan di sini ia mengatakan untuk menyerahkan sisanya pada mereka dan juga sedikit menasihatinya, yang membuatnya berpikir dia orang yang bisa diandalkan. Selanjutnya Yuri pun meminta Penise untuk menghubungi rekan-rekan Yoshida, karena sebelumnya tidak sengaja menghancurkan HP-nya sendiri. Lalu Nise dan Shinzaki pun pergi ke tempat penembak jitu. Namun di luar terdapat topeng penyidik milik Aikawa yang sedang memantau mereka untuk mencari tahu kekuatan tempur mereka, karena mungkin ada yang lebih kuat dari si penembak jitu. Sedangkan di tempat Shinzaki mereka pun mulai memasuki pikirannya, dan di sini Nise pun juga ikut untuk membantu. Dan mereka pun tiba di mimpi penembak jitu yang suasananya mirip dengan dunia asli. Dan di sini program perintah Nise juga datang untuk membantunya. Tak lama Shinzaki pun merasakan keberadaan penembak jitu, lalu mereka pun pergi. Dan di sini Nise menyadari kalau tempat ini merupakan masa lalu, karena ada bangunan yang belum ada. Dan tak lama muncul anak kecil yang tak lain merupakan si penembak jitu. Ia pun lalu mengajak mereka dan di sini ia juga bertemu dengan Rika yang masih kecil. Dan di sini dia juga memanggilnya Yu, namun ia masih kesulitan untuk mengingat namanya. Shinzaki pun lalu memulainya dan memberikan perintah dengan kekuatannya. Dan Nise yang ingin membantu pun ditahan karena dia hanya akan menghambatnya dan menjelaskan kalau Shinzaki memiliki perasaan yang kuat dan sudah sangat dekat untuk menjadi dewa. Shinzaki pun lalu mengatakan kalau hibernasinya sudah berhenti dan juga perintah membunuh manusianya juga sudah hilang. Jadi sudah tak masalah jika menatap manusia. Namun perintah bunuh dirinya masih ada. Jadi ia menyarankan untuk tetap memakai topengnya. Dan juga ingatannya belum bisanya pulihkan. Jadi butuh waktu untuk itu. Dan tak lama ia pun terjatuh karena kelelahan. Dan di sini Rika pun menangis melihatnya akan pergi. Selanjutnya di tempat Yuri, Tanabe pun sedang memperbaiki pistolnya karena kebetulan ia bekerja di industri mesin dan juga pernah memperbaiki senapan milik rekannya.
Uzuki pun lalu melihat pistolnya dan menjelaskan sedikit tentang pistol itu, di mana ia mengetahuinya dari game, dan menjelaskan sedikit mekanismenya kepada Yuri. Namun tak lama mereka pun mendengarkan suara teriakan. Lalu ia pun memutuskan untuk pergi sendiri mengeceknya. Dan tak lama ia pun sampai di gedung itu. Namun saat masuk wanita itu pun sudah mati. Terlebih ada 4 orang bertopeng, yang sepertinya anak buah Ikawa. Dan di sini Yuri pun sedikit kesulitan karena mereka menggunakan perisai. Mereka pun lalu menyerang, namun terlihat kekuatan fisik Yuri jauh lebih besar. Dan dengan kemampuan calon dewanya, ia pun dengan mudahnya membantai mereka. この戦いを終わらせる。人間を捨てちゃってる。その前に。 Dan di sini terlihat topeng penyidik sebelumnya yang juga sedang memantaunya, lalu mengirimkan informasi tentang Yuri. Namun tak lama Yuri pun terjatuh karena kelelahan. Dan melihat dia tidak bisa apa-apa, orang bertopeng itu pun berpikir untuk membunuhnya, yang pasti akan membuat Aikawa senang. Ia pun lalu maju yang membuat Yuri pun kaget, lalu menyerangnya dengan belati lempar. Yuri yang tak memegang senjatanya pun tak bisa apa-apa, dan hanya bisa bertahan. Namun tak lama ia pun terpojok. Dan di sini orang bertopeng itu pun terus mengoceh tentang Aikawa. Namun tiba-tiba Nisei pun muncul dan berhasil menumbangkannya. Di mana ia datang karena khawatir dengannya. Sedangkan Shizaki dan Pren Baju itu masih tertidur. Mereka pun lalu menginterogasinya untuk memberikan informasi tentang Aikawa. Dan setelah mendengarkan rencananya, ia pun sangat kesal karena mereka hanyalah sekumpulan orang gila. Dan ia pun mengatakan pasti akan membunuh orang itu. Dan di sisi lain terlihat Aikawa yang sedang menyusun rencana setelah mendapatkan informasi sebelumnya. Dan ia pun berniat mengirimkan tim pembantai untuk menghabisi mereka, yaitu Kusakabe, perenang, dan sang malaikat agung. Selanjutnya telah Pren Baju itu yang sudah sadar, namun Shizaki masih tertidur di pangkuannya. Sedangkan di sisi lain Rika pun masih dirawat dan belum sadarkan diri. Dan tak lama Kusakabe pun melihat si perenang yang sedang membantai manusia yang ada di sana, yang membuatnya sedikit kesal karena dia bertindak seenaknya. Namun walaupun begitu, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan malaikat agung, di mana mereka sebelumnya bertemu dengannya, yang sedang membantai banyak orang. Dan di sini dijelaskan kuliah memiliki rasa keadilan yang tinggi, yang membuatnya menganggap semua tindakan orang sebagai kejahatan. Dan keinginan yang kuat itu pun membuatnya membangkitkan kekuatan yang sangat besar. Dan Aikawa yang mencoba mengendalikannya pun kesusahan, walaupun panjang gelombang mereka cocok. Namun karena terlalu kuat, ia pun memilih untuk menyegel kekuatannya. Dan terlihat di sini tubuh malaikat agung pun mengecil. Sedangkan di sisi lain terlihat orang bertopeng yang sedang memantau mereka, yang merupakan bawahan Yoshida. Dan ia pun mengirimkan lokasi markas mereka. Tak lama Rika pun sadar. Dan di sini Kusakabe mengatakan kalau ia akan pergi sebentar. Dan malaikat agung itu mengatakan kalau mereka akan menghabisi para orang jahat, yang membuatnya sedikit penasaran dengan itu. Sedangkan di tempat lain Yuri pun kembali bertemu dengan Pren Baju itu. Dan tak lama ia pun mendapatkan pesan dari Yoshida tentang lokasi Rika berada, yang membuat mereka pun senang. Sedangkan di sisi lain Kusakabe pun berangkat menuju ke tempat mereka. Dan Yoshida kembali memberikan informasi itu kepadanya, yang membuat mereka khawatir dengan itu. Terlebih Aikawa merupakan orang yang sangat hati-hati, namun tak segan-segan mengirimkan banyak malaikat. Tak lama Ohara pun datang,
Dan di sini ia mengatakan tak bisa mengendalikan topengnya ditangkapnya. Ya sepertinya kekuatannya terlalu lemah untuk merebut malaikat musuh. Dari saat memasuki pikirannya, ia pun hanya mendapatkan informasi yang tidak terlalu berguna. Terlebih ingatannya dilindungi oleh kekuatan musuh, yang membuatnya tidak bisa apa-apa. Tapi berkat itu ia pun memicu kekuatan baru untuk bangkit, yaitu ia bisa menghentikan pergerakan malaikat. Ia pun lalu mencobanya kepada penembak jitu, dan menyuruhnya untuk melihat ujung jarinya. Namun ia pun masih bisa bergerak. Dan penembak jitu mengatakan kalau tadi ia berniat bergerak lebih cepat, namun ia seperti tertahan, yang dimana kemampuannya itu hanya bertahan 1 detik. Namun walaupun begitu, 1 detik sangat berpengaruh dalam pertarungan malaikat. Dan jika dia bisa memanfaatkannya dengan baik, itu bisa menjadi kemampuan yang mengerikan. Dan karena merasa tak enak kepadanya, di sini Yuri pun berniat untuk menceritakan semua kebenarannya kepada Wara. Selanjutnya terlihat Shinzaki yang sudah bangun, dan tak lama penembak itu pun datang membawakannya makanan. Dan di sini ia pun menyuruhnya bersiap karena sebentar lagi mereka akan bertarung dengan musuh. Dan di sini ia pun menyadari kalau Shinzaki sudah sangat dekat untuk menjadi dewa. Sedangkan di sisi lain setelah mendengarkan perkataan Yuri, ia pun sedikit kesal karena ditipu olehnya selama ini. Dan Uzuki pun menanyakan apakah dia mau bekerja sama dengan Yuri. Dan dia mengatakan kalau dibandingkan dengan Aikawa, Yuri masih jauh lebih baik. Dan mereka semua pun lalu bersiap dan menyusun rencana untuk menghadapi musuh. Selanjutnya di atas gedung, penembak itu pun sedang memantau Kusakabe yang sudah ada di depan gedung itu. Dan di sini ia pun berniat menghabisinya dengan 1 tembakan. Namun Uzuki pun malah berteriak memanggilnya ibu, yang membuatnya pun kaget dan tembakannya pun meleset. Dan Kusakabe yang menyadarinya pun lalu melemparkan bom asap untuk mengacaukan pandangannya. Dan penembak itu pun lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Malaikat Agung dan perenang pun lalu maju. Namun Yuri dan yang lainnya pun sudah menunggunya. Melihat itu, Malaikat Agung pun lalu menghubungi Aikawa. Dan Aikawa mengatakan kalau dia akan melepaskan segelnya, lalu mengatakan kata kuncinya. Dan seketika kekuatannya pun meledak, yang membuat semua orang pun kaget. Aikawa pun lalu berbicara dan memperkenalkan diri sebagai orang yang menyegelnya, dan mengatakan kalau ia ada di gedung di depannya, dan menyuruhnya untuk menghabisi orang-orang yang ada di sana untuk bertemu dengannya. Dan karena ia sangat membenci Aikawa yang telah menyegelnya, ia pun lalu maju menerjang. Dan melihat itu, Yuri pun lalu menyuruh Nisei untuk mengejarnya, sedangkan ia akan melawan si perenang. Selanjutnya adalah wanita bertopeng marah sebelumnya, yang juga menyaksikan pertarungan mereka. Dan di sisi lain terlihat Kusakabe yang tidak bisa mengendalikan dirinya setelah mendengarkan teriakan Uzuki, yang sepertinya memicu sedikit ingatannya. Sedangkan di tempat lain, Malaikat Agung pun memanjat di gedung itu. Dan melihat itu, penembak itu pun melepaskan tembakan, namun dengan mudahnya yang menangkap pelurunya. Lalu ia pun masuk ke dalam. Dan di sini terlihat Shinzaki yang sangat ketakutan karena merasakan kekuatan malaikat itu, yang membuatnya tidak bisa bergerak. Namun penembak itu pun menenangkannya dan mengatakan aku akan melindunginya. Sedangkan Malaikat Agung yang umpamakan pun didatangi oleh Ein, namun dia hanya menebas tayangannya. Dan di sini dia tidak bisa mengenainya sedikit pun, karena pergerakannya sangat cepat dan dengan mudahnya menghancurkan pedangnya. Namun tak lama Nisei dan Nawara pun datang. Dan walaupun awalnya ketakutan dan berniat untuk lari, tapi ia tidak bisa meninggalkan Ein dan yang lainnya. Ia pun lalu menggunakan kemampuan penghenti 1 detiknya, yang membuat mereka bisa mendaratkan serangan. Namun Malaikat Agung itu pun mengeluarkan peluru yang ia dapatkan sebelumnya, lalu menjentikannya ke arah Wara,
yang langsung menembus lehernya. Nise pun lalu menyuruh mereka kabur, sedangkan ia akan menahannya. Ia pun lalu menanyakan kepada program topengnya, apakah ada cara untuk mengalahkannya. Dan ia mengatakan kalau dia bisa meningkatkan peluang kemenangannya. Namun ia butuh waktu untuk itu, dan menyuruhnya untuk menahannya. Namun dia pun menyerangnya membuatnya pun terlempar. Di mana walaupun tak kena namun empasannya hampir menghancurkan gendang telinganya. Dan tak lama Tanabe pun muncul. Dan di sini ia pun menyebutnya penjahat gila karena berani menyakiti wanita yang terluka. Dan ia pun akan menghukumnya. Yang membuatnya kaget karena dia berapi-api sepertinya. Sedangkan Ise pun memanfaatkan itu untuk kabur. Program itu lalu mengatakan Kui akan mengaktifkan kekuatan yang besar. Namun sebagai gantinya Nisi akan kehilangan sesuatu, yaitu dirinya. Di mana ia berniat menyatukan kekuatan mereka sepenuhnya. Dan tak lama program itu pun mulai menghilang. Di sisi lain Tanabe pun dapat ditumbangkan dengan satu jentikan jari. Dan di luar Nise pun sudah menunggunya. Ia pun lalu menyerang dan terlihat kekuatannya meningkat dengan sangat besar. Dan membuatnya bisa mengimbangi pergerakan malaikat agung. 私の体がどうなろうとも関係ない。それでもいい。その分さらに人間から Sedangkan di sisi lain Yuri pun masih bertarung dengan si perenang. Dan walaupun ia menggunakan kabut asap untuk menghilang, namun dengan kemampuannya Yuri pun berhasil menumbangkannya. Lalu pergi menuju ke tempat Nise. Sedangkan di tempat lain penembak itu pun menyuruh Uzuki untuk membawa Shinzaki kabur. Namun ia menolaknya dan mengatakan takkan meninggalkan yang lainnya di sini. Di sisi lain Nise pun sudah babak belur. Namun setidaknya ia berhasil membuat si malaikat agung kelelahan. Dari tempat Shinzaki ia pun sangat ketakutan. Namun tak lama ia pun mendengar perasaan si penembak itu, di mana ia tak akan membiarkan Shinzaki terluka dan akan melindunginya apapun yang terjadi. Yang membuatnya senang dan membayangkan mereka yang menikah. Kembali ke tempat Nise. Di sini terlihat dia melempar pisaunya, di mana sebelumnya penembak itu mengatakan untuk memberikan isyarat keberadaan musuhnya jika kekuatan musuh terlalu besar dan keadaannya buruk. Dan ia pun lalu melompat dan mengatakan kuliah sudah tak tahan lagi, yang merupakan isyaratnya. Dan penembak itu yang telah memastikan keberadaan musuh pun lalu memberikan isyarat kepada Shinzaki untuk menembak. Dan Railgun pun lalu mulai menyala dan langsung menembak, yang bahkan menembus gedung di belakangnya. Dan melihat keadaan ini Kusakabe pun berniat menghubungi Ekawa. Namun penembak itu pun tak membiarkan hal itu. Dan saat melihat Uzuki ia pun kembali mengingat ingatannya, yang membuatnya memilih untuk mundur. Di mana penembak itu tak membunuhnya karena permintaan Uzuki. Di sisi lain Nise pun kaget melihat kekuatannya, padahal itu serangan terkecilnya. Namun terlihat si malaikat agung yang masih selamat, di mana ia sempat menghindari serangan itu. Walaupun sebagian organnya rusak karena gelombang kejutnya. Dan di sini ia pun berniat membunuh Nise yang tak bisa bergerak lagi. Namun tak lama Yuri pun datang dan berhasil menumbangkannya. Dan saat ia ingin mengakhirinya, tiba-tiba Shisem berbicara dan mengatakan kalau panjang gelombang malaikat itu sama dengannya. Dan dia bisa mengendalikannya dengan kekuatannya. Di sisi lain terlihat orang bertopeng sebelumnya yang berhasil lolos dan mendengarkan Nishi memanggil Honjo, yang membuatnya berpikir kalau dia ada hubungannya dengan si Sandra. Dan Shisem pun kembali mengatakan kalau dia harus menyegel kekuatannya terlebih dahulu. Namun Yuri pun tetap ingin membunuhnya. Namun Tanabe pun muncul dan menghentikannya dan mengatakan kalau dia masih muda. Dan karena tenggelam dalam rasa keadilannya, membuatnya menjadi seperti ini. Dan dia sepertinya juga tak terlalu jahat. Dan malaikat agung itu pun mengakui kekalahannya.
Dan setelah memikirkannya, Yuri pun berniat mengendalikannya, karena mereka juga membutuhkan kekuatannya untuk mengakhiri dunia ini. Lalu ia pun menyegel kekuatannya, yang membuatnya kembali menyusut. Dan di sisi lain, Yoshida dan yang lainnya pun mendapatkan kabar kemenangan mereka. Namun walaupun begitu, tapi bayarannya cukup besar, di mana mereka kehilangan Awara. Dan sebelum pergi, Awara memberikan perintah kepada Ain untuk menuruti perintah Yuri dan mengakhiri dunia ini. Selanjutnya adalah Rika yang mendapatkan telepon dari Aikawa, di mana ia mengatakan kalau penembak itu sangat kuat, seperti yang dia katakan. Lalu mengatakan kalau adiknya juga begitu, yang membuatnya pun kaget dan berusaha mengelak kalau ia tidak punya adik. Namun Aikawa pun mengancam akan menghabisinya dengan seluruh kekuatannya, yang membuatnya pun sangat marah. Dan di sisi lain terlihat Yuri dan yang lainnya yang berkumpul dan bersiap pergi untuk menyelamatkan kakaknya. Dan scene pun ditutup dengan Rika yang bertemu dengan Aikawa dan menolak tawarannya karena ia percaya pada adiknya dan juga temannya. Namun Aikawa pun memperlihatkan kode kepadanya, yang dimana ia sepertinya berniat mengubahnya menjadi malaikat.